Bayangkan, suatu pagi dunia dikejutkan oleh kabar. Indonesia resmi memiliki senjata nuklir. Seketika peta geopolitik berubah drastis. Negara-negara besar bereaksi keras, pasar global bergejolak, dan tekanan internasional datang bertubi-tubi. Bukan tanpa alasan, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara non-nuklir yang berkomitmen pada perdamaian. Dalam berbagai perjanjian internasional, Indonesia secara tegas menolak segala bentuk kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir. Namun, jika skenario itu terjadi, konsekuensinya tidak main-main. Sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, hingga potensi konflik bisa menjadi kenyataan. Dunia akan mempertanyakan, mengapa Indonesia mengambil langkah sejauh itu? Apakah demi pertahanan, atau ada tekanan lain yang memaksa? Yang jelas, keputusan seperti ini bukan hanya berdampak pada Indonesia sendiri, tetapi juga pada stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ketegangan akan meningkat, dan negara-negara tetangga mungkin ikut memperkuat militernya. Perlombaan senjata pun bisa dimulai. Dalam kerangka hukum internasional, Indonesia terikat pada perjanjian non-proliferasi nuklir yang secara jelas menyatakan statusnya sebagai negara non-nuklir. Artinya, Indonesia tidak diperbolehkan mengembangkan, memiliki, atau bahkan menerima bantuan terkait teknologi nuklir untuk kepentingan militer. Pelanggaran terhadap aturan ini akan langsung memicu reaksi keras dari komunitas global. Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa pembatasan perdagangan, pemutusan kerjasama internasional, hingga embargo teknologi. Dampaknya akan terasa langsung pada ekonomi nasional, mulai dari investasi yang menurun hingga melemahnya nilai tukar. Tidak hanya itu, hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat juga bisa retak. Indonesia yang selama ini aktif dalam menjaga stabilitas kawasan dan dikenal sebagai negara penyeimbang bisa kehilangan kepercayaan global. Dalam situasi seperti ini, posisi Indonesia akan menjadi sangat rentan, baik secara politik maupun ekonomi, karena tekanan datang dari berbagai arah secara bersamaan. Menariknya, bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia yang sudah lama memiliki senjata nuklir pun tidak lepas dari berbagai pembatasan. Mereka terlibat dalam perjanjian rumit yang bertujuan mengendalikan jumlah dan penggunaan senjata nuklir. Salah satunya adalah Strategic Arms Reduction Treaty, START, yang membatasi jumlah hulu ledak dan sistem peluncur. Perjanjian ini memaksa kedua negara untuk mengurangi sebagian arsenal mereka, termasuk memensiunkan kapal selam nuklir dan pesawat pembom strategis. Namun, di balik pengurangan tersebut, mereka tetap mengembangkan teknologi baru yang lebih canggih. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengendalian, persaingan tetap berlangsung. Situasi ini mencerminkan betapa kompleksnya dunia senjata nuklir. Di satu sisi dibatasi, di sisi lain terus berkembang. Jika Indonesia masuk ke dalam lingkaran ini, maka negara harus siap menghadapi dinamika global yang jauh lebih rumit dan penuh tekanan. Pada akhirnya, kepemilikan senjata nuklir bukan sekedar soal kekuatan militer, tetapi juga tentang konsekuensi jangka panjang yang sangat besar. Indonesia harus mempertimbangkan dampak strategis, ekonomi, dan sosial sebelum mengambil langkah ekstrim seperti itu. Selain risiko sanksi dan isolasi, ada juga ancaman meningkatnya ketegangan regional yang bisa berujung konflik terbuka. Negara-negara di Asia Tenggara mungkin merasa terancam dan mulai memperkuat persenjataan mereka, menciptakan efek domino yang berbahaya. Di sisi lain, citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan diplomasi bisa runtuh dalam sekejap. Dunia internasional tidak hanya melihat kekuatan, tetapi juga komitmen terhadap stabilitas global. Oleh karena itu, keputusan terkait senjata nuklir bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Ini adalah pilihan yang akan menentukan arah masa depan Indonesia di panggung dunia. Apakah sebagai penjaga perdamaian atau justru pemicu ketegangan baru?